dulu baik ya. Ada yang belum sarapan? Ada Bu. Apa belum sarapan dari? Oh, lain kali jangan diulang ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita kepada ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, semoga dengan pembacaan doa tersebut pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat ya. Oke, Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Sakina, Putri, Ibu Intan, Ibu Dewi, Ibu Permida, Ibu Husna, Ibu Fitra Husna, Ibu Ibu Asal dan hadir semua ya hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tidak? Dulu kan kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat apa itu keanekaragaman hayati? Ada? Dewi, keanekaragaman hayati itu seluruh jenis keanekaragaman yang ada di muka bumi, meliputi biotip maupun abiotik. Jadi keanekaragaman hayati terbagi tiga, ada jenis, spesies, dan jenis. Sekarang ya, cukup tangan Dewi. Bulan kalian sudah paham ya tentang materi minggu ini. Pada minggu kali ini kita akan belajar tentang sel. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu sel? Bagaimana sih bentuk sel? Apa fungsi sel? Pernah nggak kalian pikir gimana sih bentuk sel itu? Kalau nggak ada sel, apa sih dengan tubuh kita? Ada nggak? Kalian berpikir seperti itu? Ada ya. Jadi sel itu merupakan unit struktural terkecil dari dalam kehidupan. Jadi tubuh kita ini, terdiri dari ribuan sel ya yang menyusun tubuh kita. Oke, hari ini kita belajar tentang sel. Sebelum itu, ini Ibu ada menampilkan dua buah video. Silakan kalian simak videonya. Nanti Ibu akan bertanya ya. Kalian betul-betul menyimak video ini atau tidak? Nanti Ibu akan bertanya. Silakan disimak ya. Ibu simak baik-baik. Semua
cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within the nucleus. Prokaryotic cells are always one cell or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means a little organ. Organelles are specialized parts of the cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is a tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. A few moments later. Oke, nah setelah kalian menyimak video yang diberikan tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Kalau tidak ada ibu yang menunjuk ya? Nggak ada? Saya mau silakan kita. Saya merupakan benar ya, jadi sel itu seperti dikatakan tadi bahwa sel itu adalah unit struktur kecil dari dalam kehidupan. Nah, sel ini yang kemudian akan membentuk sebuah jaringan. Dari beberapa sel ini akan membentuk sebuah jaringan. Dan kemudian jaringan tersebut membentuk sebuah organ. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sel saja. Ibu rasa kalian sudah mengerti ya sedikit setidaknya apa itu sel, sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana sih bentuk sel itu. Oke, kan minggu lalu kita sudah membagi kelompok ya, yang di depan kelompok 1 dan yang di belakang kelompok 2. Oke, hari ini kalian ada membawa semua peralatan yang sudah kita bicarakan minggu lalu? Ada, Bu. Oke, hari ini kita akan membuat satu produk dari sel. Nah, kelompok 1 itu sel hewan, sedangkan kelompok 2 sel tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD ya. Silakan dikerjakan juga. LKPD. Akan dikerjakan ya. Kalau bisa ditulis yang pasti ya, karena akan dinilai. Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup ya. Nah, jika ada yang kurang dipahami, silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu ya kepada kawan kelompok kalian. Kalau tidak menemukan jawabannya juga boleh tanya Ibu ya. Ibu. A few minutes later. A few moments later. Kalian 2 menit lagi ya. A few moments later. Oke, waktunya udah habis. Apakah sudah siap? Sudah. Oke, siapa yang mau maju terlebih dahulu silakan. Kami Bu. Oke, silakan kelompok 2.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di kelompok 2, Ibu mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Akan dijelaskan oleh Ibu Dewi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai skala tumbuhan. Jadi skala tumbuhan itu terdiri dari beberapa dua bagian. Yang pertama dari sel, kemudian atau retikulum halus, kemudian ada bagian mikro, ada retikulum endoplasma yang kasar, kemudian ribosom, ada plastida atau kloroplas, kemudian ada diktiosom, kemudian ada vakuola dan mitokondria. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sudah baik. Tidak ada, kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian-bagian dari sel hewan. Ya, di sini sel hewan ini terdiri dari DNA halus, badan mikro, DNA kasar, ribosom, badan Golgi, mitokondria, sitostrom, dan lisosom. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Terima kasih ya. Kita siap ya presentasi hari ini. Oke. Nah, ini Ibu ingin bertanya. Nah, dari kedua kelompok tadi ada ya yang masih kurang memahami materi ini. Bahkan dibaca ulang ya nak. Ibu, nanti Ibu akan mengirim materi acaranya ke grup WA. Nah, tadi ada juga beberapa yang sudah Ibu ya yang sudah paham ya, tidak lagi membaca teks. Seperti Dewi ya. Dewi sebutkan Mbak Dewi contoh ya untuk kedepannya. Yang lain, semoga kedepannya lebih baik juga ya. Oke. Nah, ada yang ingin bertanya? Baik materi ini? Tidak ya. Kalau tidak ada Ibu yang ingin bertanya ya. Di sini ada yang tahu tidak? Kan tadi kita sudah membahas tentang materi sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, tentu saja sel hewan dan sel tumbuhan ini memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Siapa bisa jawab nanti ya? Silakan Dewi. Sel tumbuhan ada yang namanya plastida atau kloroplas itu sel yang bagian dari sel yang bisa menghasilkan warna hijau. Jadi makanya tumbuhan hijau karena adanya plastida atau kloroplas tadi. Sedangkan kalau di tumbuhan tuh, kalau di hewan dia nggak ada plastida. Oke, terima kasih betul ya. Seperti yang dikatakan oleh Dewi, dia tidak mungkin plastida. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Tidak ada. Oke, jadi perbedaan selanjutnya itu pada dinding sel. Sel hewan dia tidak memiliki dinding sel. Sedangkan sel tumbuhan maksudnya ya. Jadi rasa materi kali ini sudah cukup ya untuk kita menutup materi pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin satu di antara kalian untuk menarik kesimpulan apa saja yang sudah kita belajar hari ini. Ya siapa? Dewi, silakan Dewi. Jadi sel itu adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Jadi sel ini yang membentuk makhluk hidup. Kemudian ada yang namanya sel eukariota dan prokaryota. Kalau sel eukariota ini biasanya pada tumbuhan dan hewan. Kemudian kalau prokaryota biasanya pada mikroorganisme. Jadi terima kasih ya kepada Dewi. Beri tepuk tangan buat Dewi. Oke, baik, minggu depan materi kita hari ini sudah selesai ya tentang sel. Oke, minggu depan kita akan mempelajari tentang jaringan. Jangan lupa dibaca-baca ya materinya. Nanti Ibu akan mengirimkan bahan ajaran buat kalian. Dan minggu depan kita juga akan mengadakan kuis ya terlebih dahulu.
Jadi jangan lupa belajar ya, tetap semangat belajar. Untuk masa depan yang cerah. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.